Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Sore itu langit begitu cerah, seolah mendukung rencanaku yang sudah lama kupersiapkan. Angin sepo-sepo menerpa wajahku saat aku duduk di teras rumah orang tuaku, menanti satu momen penting dalam hidupku, memperkenalkan pria yang kucintai kepada keluargaku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup akan penolakan, melainkan karena bahagia akhirnya bisa membawa seseorang yang membuatku merasa dicintai dengan cara yang sangat manusiawi. Ia bukan lelaki dengan mobil mewah atau setelan jas mahal. Tapi ia pria yang selalu tahu kapan aku butuh pelukan tanpa harus mengucap kata-kata. Namanya Dava. Kami bertemu 2 tahun lalu secara tak sengaja ketika aku tersesat di sebuah pusat pelatihan kewirausahaan. Dia bukan peserta, bukan pemateri, bahkan bukan panitia. Dia hanya pria yang mengantar catering ke tempat itu, dengan wajah berkeringat dan baju penuh noda minyak. Tapi dari senyumnya yang ramah dan caranya bertanya apakah aku tersesat, aku tahu bahwa aku ingin mengenalnya lebih jauh. Aku bukan tipe perempuan yang gampang jatuh hati, tapi dengan Dava, semuanya terasa seperti panggilan dari hati yang sudah terlalu lama sepi. Aku mengintip ke halaman rumah, melihat mobil tuanya yang mulai menepi. Mobil itu berisik, knalpotnya kadang bergetar aneh. Tapi itu satu-satunya kendaraan yang setia membawaku dan Dava pergi ke tempat-tempat penuh kenangan. Hari ini mobil itu membawa kami ke tempat yang paling menentukan, keluargaku. Dava turun dari mobil sambil merapikan kemejanya yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Wajahnya tenang, meski aku tahu dia pasti merasa canggung. "Kamu siap?" tanyaku pelan. Ia mengangguk dan menggenggam tanganku erat. "Selama kamu ada di sampingku, aku siap," katanya sambil tersenyum. Kami masuk ke rumah dan langsung disambut hangat oleh ibu. "Akhirnya kamu bawa juga pacarmu ke rumah," katanya sembari melirik Dava. Ayah hanya menatap kami sebentar lalu kembali fokus ke televisi, seperti biasa. Kakakku, Rina, yang baru pulang dari kantor juga ikut duduk, masih dengan pakaian kantornya yang rapi dan aroma parfum mahal. Ia menatap Dava dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. "Halo," sapanya datar. Dava menjawab sopan. Bahkan sempat memuji tanaman hias ibu di ruang tamu, membuat ibu tersenyum senang. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Kami mengobrol tentang pekerjaan, cuaca, dan makanan favorit. Dava menjelaskan bahwa saat ini ia sedang menjalankan usaha sendiri. Sederhana memang, tapi sudah cukup untuk hidup mandiri. Ia tidak menyebutkan detail usahanya secara spesifik, karena memang tidak ingin terlihat membanggakan diri. Namun, aku mulai merasakan perubahan suasana ketika topik pembicaraan bergeser ke arah masa depan. Rina menatapku tajam. "Kamu yakin? Bukannya kamu punya banyak pilihan lain?" katanya tanpa basa-basi. Ibu ikut menyambung dengan nada seolah bercanda. "Iya, biasanya kamu bawa cowok mapan, kok sekarang ya, beda aja." Aku tersenyum canggung, berharap Dava tidak merasa tersinggung. Tapi ia tetap tenang, bahkan menanggapi dengan kalimat yang bijak. "Saya percaya rezeki dan kemapanan itu dibangun bersama, bukan diwariskan atau datang tiba-tiba." Ayah akhirnya bersuara. "Kamu kerja di mana, Nak?" tanyanya tanpa menatap langsung. Dava menjelaskan dengan sabar bahwa ia memiliki usaha kecil di bidang teknologi,
tapi ayah tidak terdengar terkesan. Usaha kecil zaman sekarang banyak yang ujung-ujungnya cuma jualan online. Nggak jelas, katanya datar. Aku mulai merasa gerah. Bukan karena pendingin ruangan yang rusak, tapi karena komentar-komentar yang mulai keluar dari mulut keluargaku seperti pisau kecil yang menggores pelan tapi terasa dalam. Dafa masih tetap bersikap sopan, menanggapi semua dengan rendah hati. Tapi aku tahu dia menyimpan sesuatu di balik senyumnya yang tenang itu. Setelah 1 jam, aku mengajak Dafa pergi dengan alasan ada janji lain. Kami pamit, dan ibu menepuk pundakku dengan nada pelan. Pikir-pikir lagi ya, nak. Jangan karena cinta buta, kamu korbankan masa depan. Sepanjang perjalanan pulang, aku terdiam. Dafa pun tidak banyak bicara. Tapi tiba-tiba, saat mobil tua itu berhenti di lampu merah, ia meraih tanganku. Aku tahu aku bukan pria ideal di mata keluargamu. Tapi aku akan tetap jadi pria yang kamu butuhkan. Bukan karena mereka, tapi karena kamu. Matanya jernih, tak ada kemarahan. Hanya ketulusan yang mengalir begitu deras sampai-sampai membuatku ingin menangis. Sore itu yang seharusnya penuh harapan berubah menjadi luka kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Tapi di dalam luka itu, aku melihat kekuatan. Cinta yang tak membalas hinaan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan. Malamnya, aku duduk di balkon rumah kontrakan kami, memikirkan semua yang terjadi. Kupandangi wajah Dafa yang tertidur di sofa. Lelaki sederhana yang bekerja keras seharian tapi masih punya tenaga untuk menenangkanku ketika aku sedih. Kupikirkan ulang semua ucapan keluargaku. Apakah mereka benar? Apakah aku terlalu terburu-buru? Namun saat aku menutup mataku dan mengingat semua kebaikan Dafa, semua momen-momen kecil yang membuatku bahagia, aku tahu bahwa yang mereka lihat hanyalah luarnya. Mereka tidak tahu bahwa pria ini adalah satu-satunya orang yang pernah memijit kakiku tanpa diminta ketika aku kelelahan. Satu-satunya yang rela tidak makan agar aku bisa makan siang yang layak saat keuangan kami sempit. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa aku memilih bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan hatiku sudah mantap padanya. Besok, aku akan bicara baik-baik dengan keluargaku. Bukan untuk memaksa mereka menerima Dafa, tapi agar mereka tahu, aku tidak butuh restu mereka untuk mencintai seseorang, tapi akan sangat berarti jika mereka bersedia membuka mata. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang tampak paling mengesankan saat perkenalan pertama, tapi tentang siapa yang tetap memegang tanganmu ketika dunia mulai meragukanmu. Setelah pertemuan pertama itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa segalanya akan membaik seiring waktu. Aku pikir, mungkin keluarga hanya kaget dengan pilihan hidupku yang tidak seperti biasanya. Mereka terbiasa melihatku dekat dengan pria berpenampilan rapi, lulusan luar negeri, atau yang bekerja di tempat bergengsi. Aku tahu benar bagaimana standarnya. Tapi yang mereka tak tahu, selama ini aku tersenyum dalam hubungan yang kosong. Dafa datang seperti jeda dari semua kesibukan palsu itu, dengan ketulusan, bukan gaya. Sayangnya, harapanku tidak semudah kenyataan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, mulai terasa bagaimana perubahan sikap mereka terhadapku. Aku datang ke rumah orang tuaku di hari Minggu, seperti biasa. Tapi sambutan hangat yang biasanya menyertaiku kini terasa hambar. Ibu tampak sibuk di dapur, tidak memanggilku untuk makan seperti biasanya. Rina duduk di ruang tamu, memainkan ponsel sambil sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Aku mencoba mencairkan suasana. Bu, aku bawa bolu pisang kesukaan Bapak. Buatan Dafa, loh. Dia belajar dari YouTube katanya. Ibu hanya menoleh sebentar. Ya, taruh aja di meja. Kamu bikin sendiri lebih enak, kayak dulu. Aku terdiam. Rina yang duduk tak jauh dariku mendadak bersuara. Aku masih nggak habis pikir sih. Kamu bisa serius sama dia.
Dia kerja apa sih sebenarnya? Katanya punya usaha. Tapi kok tiap ketemu bajunya ya gitu-gitu aja? Aku menatapnya tajam. Rin, apa masalahnya sama baju? Dia bukan modal. Ya enggak, tapi maksudku, kamu kan bisa punya yang lebih dari itu. Jangan sok idealis deh. Kita hidup tuh di dunia nyata. Nanti kamu sendiri yang repot, kalau hidup susah. Perkataan itu membuat hatiku mencelos. Rasanya seperti diberi tamparan padahal aku hanya ingin dikenalkan kembali sebagai bagian dari keluarga. Tidak ingin dikasihani, apalagi direndahkan. Tapi aku mencoba tetap tenang. Dava itu kerja keras. Dia bukan orang yang suka pamer. Tapi dia baik, tanggung jawab, dan sayang sama aku. Ibu duduk di kursi dekat meja makan, mengusap tangan dengan handuk kecil. Nak, kami bukan gak suka. Tapi kamu harus realistis. Hidup itu gak cukup sama cinta. Apalagi sama orang yang kita gak tahu asal-usulnya. Dia dari keluarga mana? Kamu tahu latar belakangnya cukup dalam belum? Jangan sampai kamu rugi. Aku ingin menjawab, ingin membela Dava. Tapi aku tahu, percuma. Mereka tidak mendengarkan. Mereka hanya mencari celah untuk membenarkan penolakan yang sudah mereka putuskan diam-diam. Dari hari ke hari, setiap kali aku menyebut nama Dava, selalu ada komentar sinis yang menyusul. Kadang berupa lelucon yang dibungkus tipis-tipis. Kadang sindiran yang terasa seperti racun halus yang perlahan menyusup ke pikiranku. Kalau dia beneran punya usaha, kenapa nggak pernah ngajak kamu jalan-jalan ke luar kota? Liburan bareng gitu, kayak yang lain? Tanya sepupu perempuanku saat kumpul keluarga. Atau jangan-jangan dia sebenarnya numpang hidup sama kamu? Hati-hati loh, tambah bibinya Rina, sambil mengaduk teh di gelasnya. Yang paling menyakitkan bukan kata-katanya, tapi tawa mereka setelah itu. Tawa yang terdengar biasa bagi mereka, tapi di telingaku seperti penghakiman. Dava tidak tahu semua ini. Aku tidak pernah menceritakan secara detail. Bagiku, ia tak perlu tahu betapa buruknya pandangan keluargaku padanya. Aku hanya berkata bahwa butuh waktu agar keluargaku bisa menerima. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa lelah menjadi benteng pertahanan sendirian. Suatu malam, aku dan Dava duduk di warung kecil tempat kami biasa makan mie rebus langganan. Ia memandangku sambil meniup uap dari gelas kopinya. Kamu kenapa belakangan ini lebih sering diam? Aku hanya tersenyum. Enggak apa-apa. Mungkin aku lelah kerja. Tapi ia tahu lebih dari itu. Ini tentang keluargamu, ya? Aku menghela napas. Mereka belum bisa lihat kamu seperti aku melihat kamu. Wajar, katanya pelan. Mereka hanya lihat aku dari luar. Mereka nggak punya waktu untuk mengenal. Tapi aku nggak akan nyerah, kalau kamu juga nggak nyerah. Malam itu, aku melihat lagi alasan kenapa aku memilih Dava. Bukan karena ia menjanjikan surga, tapi karena ia menyiapkan payung di saat aku kehujanan. Ia tidak pernah meminta keluargaku mencintainya. Ia hanya ingin aku tetap berdiri bersamanya. Beberapa minggu kemudian, Dava mengajakku bertemu di sebuah taman. Ia membawa kotak kecil yang ia simpan di dalam tas kain usangnya. Ketika ia membuka kotak itu, aku tak bisa menahan air mata. Sebuah cincin perak sederhana, dengan ukiran kecil bertuliskan, untuk yang tak menyerah. Aku tahu mungkin keluargamu menganggap aku bukan siapa-siapa, ucapnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin hidup bersamamu, dengan cara apapun. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke mereka. Tapi karena kamu satu-satunya alasan aku kerja keras setiap hari. Aku menerima cincin itu, bukan karena bentuknya, tapi karena artinya. Karena di dunia yang terlalu sibuk memandang atas, Dava tetap menatapku dari dalam hati, bukan dari status. Ketika aku pulang malam itu, aku memandang wajahku sendiri di cermin.
Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku tidak merasa ragu. Aku tahu, langkahku ke depan tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku memilih untuk berjalan bersama seseorang yang tidak akan meninggalkanku di tengah jalan. Keesokan harinya, aku mengirim pesan di grup keluarga. Aku dan Dava akan menikah. Aku harap kalian bisa datang. Kalaupun tidak, aku tetap akan bahagia. Karena hidup bukan tentang siapa yang menyetujui, tapi tentang siapa yang bertahan. Tak lama kemudian, pesan-pesan masuk. Ada yang diam, ada yang menanggapi dengan emotikon datar. Ada pula yang membalas dengan kalimat dingin, "Semoga kamu nggak salah pilih." Aku tidak membalas apa-apa. Aku tahu jawaban terbaik akan datang dari waktu. Dan aku siap menghadapinya. Pagi itu langit mendung. Bukan mendung yang gelap, melainkan abu-abu lembut yang seperti selimut, tidak mengancam, tapi cukup menekan suasana hati. Aku duduk di balkon kontrakan kecil kami, menggenggam cangkir kopi hangat buatan Dava. Aromanya menenangkan, tapi pikiranku masih terus memutar ulang semua komentar dan hinaan keluarga beberapa hari lalu. Kata-kata yang mereka anggap biasa, tapi bagiku, itu seperti paku kecil yang menancap satu persatu di kepercayaan diriku. Dava keluar dari kamar sambil membawa 2 potong roti bakar dan piring kecil berisi irisan pisang. Ia selalu punya cara untuk menyisipkan perhatian dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana. "Sarapan dulu, nanti telat ke kantor," katanya sambil duduk di kursi sebelahku. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih. Seperti biasa kamu lebih perhatian dari siapapun." Ia hanya tersenyum. Tapi kemudian menatapku serius. "Aku tahu kamu masih kepikiran soal keluargamu." Aku mengangguk pelan, tak bisa berbohong di hadapannya. "Kamu tahu, kadang aku merasa, aku terlalu egois karena memilih kamu. Karena setiap kali aku bertahan untuk tetap bersama kamu, aku kehilangan bagian dari keluargaku." Dava meletakkan cangkir kopinya. "Kamu tidak egois. Mereka hanya belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tidak akan minta mereka langsung suka padaku. Tapi aku janji, aku akan jadi seseorang yang kelak mereka hormati. Bukan karena kekayaan atau gelar, tapi karena cara aku mencintai dan menjagamu." Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang begitu dalam ucapannya. Di dunia yang begitu keras, dia tetap memilih kelembutan sebagai senjatanya. Dan itu membuatku merasa aman. Hari-hari berikutnya, kami tetap menjalani hidup seperti biasa. Dava bangun lebih awal dari aku, bekerja dari rumah kadang hingga tengah malam, menyusun strategi usaha teknologi yang sedang ia kembangkan. Ia tidak punya tim besar, hanya 2 orang staf magang dan 1 sahabat yang membantunya dari jauh. Ia bukan tipe pria yang berkoar soal apa yang ia kerjakan. Tapi aku tahu ia mencurahkan seluruh waktunya di balik layar laptop tuanya yang layarnya mulai buram. Suatu malam, saat aku membawakan teh ke ruang kerjanya, aku melihat spreadsheet rumit dan presentasi yang sedang ia susun untuk investor lokal. Ia menggaruk kepalanya, terlihat stres, tapi begitu melihatku, ia langsung tersenyum. "Kamu tahu," katanya, "banyak orang kerja keras untuk menjadi seseorang. Tapi aku kerja keras agar bisa membuktikan bahwa aku pantas berdiri di sampingmu." Aku tidak tahan menahan air mata. "Kamu sudah pantas, Dava. Kamu nggak perlu bukti apapun. Kamu hanya perlu jadi diri kamu. Itu cukup." Tapi ia menggeleng pelan. "Aku tidak ingin kamu terus berada di antara tinta dan tekanan. Suatu hari nanti, keluargamu akan melihatku bukan dari bajuku atau mobilku, tapi dari apa yang berhasil aku bangun." Beberapa minggu kemudian, Dava memberitahuku bahwa salah satu ide produk yang ia rancang, sebuah sistem manajemen logistik berbasis AI, mulai menarik minat beberapa perusahaan kecil. Ia diminta datang presentasi ke sebuah inkubator bisnis yang cukup besar. Ia terlihat gugup,
tapi juga bersemangat. Ia bahkan menyewa jas murah dari toko pakaian bekas, hanya agar bisa tampil sedikit lebih meyakinkan. Aku ikut menemaninya ke acara itu, meski hanya menunggu di luar ruangan. Aku melihatnya masuk dengan percaya diri, membawa laptop usangnya dan ransel kumal yang sudah sobek di satu sisi. Dan aku duduk menunggu selama 2 jam, memikirkan betapa seringnya dunia menilai seseorang dari kulit luarnya, padahal isi dan tekad jauh lebih penting. Ketika ia keluar dari ruangan, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatapku, lalu memelukku erat. Kamu tahu, mereka tidak tertarik sama aku. Tapi mereka tertarik sama idenya. Mereka bilang, mereka akan pelajari lebih lanjut. Mungkin belum rezeki sekarang, tapi aku nggak akan berhenti. Aku menahan air mata. Aku tahu betapa kerasnya ia bekerja untuk sampai ke titik itu. Tapi tetap saja dunia belum siap menerima seseorang seperti Dava secara utuh. Dan mungkin tidak akan pernah. Beberapa hari setelahnya, aku menerima undangan makan malam dari ibu. Datang ya, bawa Dava juga. Kita ngobrol baik-baik, katanya melalui pesan. Hatiku campur aduk. Apakah ini tanda mereka mulai melunak? Atau hanya sesi penghakiman lain yang dibungkus dalam suasana kekeluargaan? Kami datang malam itu dengan harapan yang rendah, tapi niat yang baik. Dava mengenakan kemeja putih yang baru disetrika, dan aku memakaikan bros kecil di kerah bajunya, agar ia tampak sedikit lebih berkelas. Bukan karena aku malu, tapi agar ia tidak langsung dihakimi dari luar. Meja makan sudah tertata rapi. Ayah, ibu, Rina, dan beberapa anggota keluarga lainnya hadir. Semua tersenyum. Senyum yang terasa sedikit dipaksakan, tapi cukup sopan. Makan malam berlangsung tenang. Tidak banyak sindiran seperti biasanya. Tapi saat kami selesai makan, ayah memulai percakapan yang membuat suasana berubah kaku. Dava, kamu tahu, aku tidak pernah menilai orang dari kekayaannya. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak peduli masa depan anakku. Dava mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Dan saya menghargai itu. Jadi saya tanya, kamu bisa jamin apa buat hidup anak saya? Pertanyaan itu membuatku menahan napas. Tapi Dava menjawab dengan suara tenang. Saya tidak bisa janji akan memberinya kemewahan. Tapi saya bisa janji akan memberinya rumah yang penuh cinta. Saya tidak tahu apakah itu cukup buat Bapak, tapi itu satu-satunya yang saya miliki dan akan terus saya perjuangkan. Ayah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu bisa tunjukkan itu dalam tindakan, bukan kata-kata, saya akan mempertimbangkan. Sepulang dari sana, Dava dan aku duduk di motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Malam mulai larut, angin malam membawa aroma bunga sedap malam dari taman dekat rumah. Aku takut kamu capek, kata Dava. Aku menoleh. Aku justru takut kamu menyerah. Ia menggeleng dan menggenggam tanganku. Selama kamu masih mau bersamaku, aku tidak akan pernah menyerah. Di tengah kesederhanaan itu, aku sadar bahwa janji paling kuat bukan yang diucapkan dengan kata-kata indah, tapi yang ditanamkan dalam hati dan ditegaskan melalui tindakan. Dava tidak pernah berjanji akan mengubah hidupku jadi dongeng, tapi ia berjanji akan tetap tinggal meski badai datang. Dan aku memilih untuk percaya padanya, bahkan saat seluruh dunia meragukan. Karena cinta yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang terlihat paling sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal dan memperjuangkanmu ketika semua orang justru menyuruhmu pergi. Dan aku tahu, aku sudah memilih orang yang tepat. Ada kalanya yang paling menyakitkan bukan datang dari musuh atau orang asing, melainkan dari mereka yang seharusnya paling mengenalmu. Hari itu, aku menyadari kebenaran dari kalimat itu dengan sangat jelas. Semua bermula dari acara ulang tahun keponakanku yang diadakan di rumah Rina. Momen yang seharusnya ringan dan penuh tawa,
berubah menjadi panggung kecil tempat Dava kembali diadili dengan sorot mata yang seolah tak pernah puas menilai. Kami datang dengan niat baik. Dava bahkan membawa hadiah, mainan edukasi yang ia beli dari hasil penjualan pertamanya bulan lalu. Sederhana, tapi penuh niat. Ia tahu aku sangat dekat dengan keponakanku itu, jadi ia ingin ikut memberi kesan. Kami disambut dengan senyum tipis dari Rina. Akhirnya datang juga. Gimana? Dapat waktu senggang di antara jualan online-nya? Katanya dengan tawa kecil yang disambut lirikan geli dari sepupu-sepupu lain. Aku menghela napas. Dia bukan jualan online, Rin. Dava punya usaha digital platform logistik. Yah, intinya masih nyari uang sendiri, kan? Belum kerja kantoran, kata Rina sambil menuangkan jus ke gelas-gelas di meja tamu. Aku melirik Dava, berharap ia tidak tersinggung. Tapi seperti biasa, wajahnya tetap tenang. Ia hanya menanggapi dengan senyum sopan. Iya, kerja sendiri memang penuh tantangan. Tapi saya bersyukur bisa belajar banyak. Kami duduk di ruang tengah bersama keluarga besar. Obrolan mengalir ke berbagai arah. Tentang kerjaan, cicilan rumah, liburan ke luar negeri, dan investasi properti. Semua seolah bergantian memamerkan pencapaian, saling menimpali dengan bangga. Dava tidak ikut menyela. Ia mendengarkan, sesekali tersenyum, dan mengangguk sopan saat ditanya. Lalu, tiba-tiba Rina menatapku dan berkata, "Kamu tahu nggak, perusahaan tempat aku kerja lagi ekspansi besar-besaran tahun ini. Banyak posisi kosong. Sayang kamu nggak tertarik coba masuk. Gajinya lumayan loh." Aku menggeleng. Aku nyaman di tempatku sekarang. Bukan kamu, maksudku, calon suamimu. Ia menoleh ke Dava. Kalau kamu butuh kerjaan yang lebih stabil, kasih tahu aku ya. HRD-nya temanku sendiri. Siapa tahu bisa bantu. Ucapannya terdengar seperti tawaran, tapi sebenarnya lebih seperti sindiran halus. Bahwa Dava bukan siapa-siapa dan membutuhkan bantuan dari mereka yang dianggap sudah mapan. Salah satu sepupu ikut menimpali. Iya. Sekarang tuh susah hidup kalau nggak punya pekerjaan tetap. Bisnis itu nggak pasti. Belum lagi kalau nanti udah punya anak, repot sendiri. Apalagi zaman sekarang, perempuan harus pinter pilih pasangan, kata yang lain, sambil melirik ke arahku. Jangan sampai harus tanggung semua beban sendiri. Aku mencoba menahan diri. Tapi dadaku mulai sesak. Rasanya seperti dikelilingi oleh hakim-hakim tak bersidang yang menyimpulkan keputusan tanpa pernah benar-benar bertanya, tanpa ingin tahu kebenarannya. Dava menoleh padaku, matanya lembut, seolah berkata, "Tenang, aku tidak apa-apa." Tapi aku tidak tenang. Karena yang menjadi sasaran bukan hanya dirinya, tapi keputusan hidupku, pilihan hatiku, masa depanku. Setelah acara selesai, kami pulang dalam diam. Di atas motor, angin malam memukul wajahku seperti menyadarkan bahwa aku mungkin akan terus melewati malam-malam begini. Malam yang membuatku bertanya, kenapa mencintai seseorang bisa semenyakitkan ini, jika cinta itu benar? Setiba di rumah, aku membuka sepatu dengan gerakan kasar. Dava mematung di depan pintu, menatapku. Aku nggak tahu harus bilang apa ke mereka lagi, Dav. Aku capek, ucapku lirih. Ia meletakkan helmnya pelan, lalu duduk di lantai, bersandar di tembok. Aku tahu. Kenapa mereka nggak bisa lihat kamu seperti aku lihat kamu? Suaraku nyaris pecah. Mereka menilai kamu seolah kamu nggak layak berdiri di sampingku. Seolah aku ini sedang menurunkan standar hidupku hanya karena aku mencintaimu. Dava menunduk, lalu menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Karena aku belum membuktikan apa-apa. Karena di mata mereka, kamu bisa dapat yang lebih dari ini. Apa kamu akan menyerah? Ia mengangkat kepalanya. Kalau aku menyerah,
Aku tidak akan pernah datang ke rumah mereka dari awal. Aku tidak akan berdiri diam mendengar semua sindiran itu. Tapi aku tetap datang. Karena aku percaya, kamu sepadan untuk semua luka itu. Aku menangis malam itu. Bukan karena aku ragu padanya, tapi karena aku lelah menjadi tameng bagi cinta yang tulus, di hadapan keluarga yang tak pernah benar-benar berusaha mengenal. Hari-hari berlalu, tapi bayang-bayang kata-kata mereka masih menghantui pikiranku. Di kantor, aku bekerja dengan perasaan tidak fokus. Di rumah, aku berusaha ceria tapi seringkali kehilangan arah. Sampai suatu malam, Dava mengajakku naik motor ke pinggir danau. Tempat kami sering duduk ketika semuanya terasa berat. Ia duduk di sampingku dan berkata, "Aku tidak minta mereka mencintai aku. Aku hanya ingin mereka tahu, aku akan mencintai kamu lebih dari apapun yang mereka bisa bayangkan." Aku menoleh. "Kenapa kamu bisa sekuat itu?" "Karena aku tahu, kamu pun sedang bertarung. Kamu bertarung untuk mempertahankan pilihanmu, untuk menjagaku tetap utuh di tengah semua cemoohan itu. Dan kalau kamu bisa sekuat itu untukku, kenapa aku tidak?" Dava mungkin tidak berpendidikan tinggi seperti mereka. Ia tidak punya jabatan yang bisa dipamerkan di reuni keluarga. Tapi malam itu, ia menunjukkan padaku bahwa ia punya satu hal yang sangat langka. Ketulusan yang tidak gentar meski berkali-kali dipatahkan. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Rina mengirim pesan, "Kantor lagi butuh sistem manajemen logistik baru. Kamu bilang Dava punya usaha digital? Suruh dia kirim portofolionya ke aku. Aku bantu terusin ke bagian vendor." Hatiku berdegup kencang. Ini bukan sekadar kesempatan bisnis. Ini bisa jadi titik balik. Tapi aku juga tahu, ini bisa jadi jebakan lain. Dava menerima tawaran itu dengan tenang. Kalau memang mereka butuh solusi, aku akan bantu. Tapi aku nggak akan paksa mereka suka. Aku hanya akan bekerja sebaik yang aku bisa. Aku melihatnya menyusun proposal dengan serius. Ia mencurahkan semua pengalamannya, membuat simulasi sistem, dan menulis penjelasan teknis dalam bahasa yang paling sederhana agar bisa dipahami siapapun. Ia tidak berusaha terlihat pintar, hanya ingin solusi yang ia buat bisa membantu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, waktunya akan datang. Saat mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa pria yang selama ini mereka remehkan, justru yang paling bekerja keras tanpa banyak bicara. Hari pengajuan proposal tiba. Dava menyerahkan dokumen itu melalui email resmi. Dan kami hanya bisa menunggu. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi satu hal yang aku tahu, cinta kami tidak tumbuh di atas pujian atau penerimaan orang lain. Cinta ini tumbuh dari luka, dari kesabaran, dari tatapan mata yang tetap yakin meski dunia meremehkan. Dan meski keluargaku masih bersikap seperti hakim, aku sudah tahu siapa sebenarnya terdakwa yang paling bersalah. Mereka sendiri, karena menilai tanpa mencoba mengenal. Tapi aku tidak akan memaksa mereka berubah. Aku hanya akan terus berdiri di samping orang yang memilih untuk tetap bertahan. Bahkan saat tak ada yang menginginkannya hadir. Karena kadang, cinta sejati tak perlu dibuktikan kepada siapapun. Ia hanya perlu dihidupi, setiap hari, bersama orang yang percaya padamu saat dunia meragukanmu. Ada banyak cara seorang pria melamar wanita yang dicintainya, dengan lilin dan bunga di restoran mahal, dengan musik romantis dan kilau cincin di dalam champagne, atau dengan pesta kejutan yang direkam untuk ditonton ribuan orang di media sosial. Tapi Dava memilih cara yang sama sekali berbeda, senyap, sederhana, dan penuh keberanian. Di tempat yang dulu menjadi awal dari kisah kami, taman kecil di tengah kota yang tak pernah ramai, tapi selalu hangat karena kenangan. Sore itu, langit berwarna oranye lembut. Matahari sudah mulai condong ke barat, dan dedaunan terembesi bergoyang pelan tertiup angin.
Taman itu masih sama seperti dulu. Bangku-bangku kayunya tua dan berdecit. Rumputnya tumbuh liar namun hijau. Dan suara anak-anak kecil masih terdengar bermain di kejauhan. Aku tidak menduga apapun saat Dava mengajakku ke sana. Ia hanya berkata, "Aku pengin ajak kamu ke tempat yang bisa kita kenang lagi, nanti." Saat kami duduk di bangku yang sama, tempat ia dulu pertama kali meminjam bukuku dengan alasan, penasaran sama pengarangnya, Dava terlihat gugup. Tangannya dingin meski udara sore itu hangat. Ia memandangi wajahku lama, seolah sedang menghafal setiap garisnya. "Aku tahu," katanya pelan, "bahwa jalan kita nggak mudah. Aku tahu kamu kehilangan banyak demi aku. Waktu, relasi, bahkan sebagian kepercayaan dari keluargamu. Tapi kamu tetap di sini. Dan itu, lebih dari cukup untuk buat aku merasa jadi orang paling beruntung." Aku menatapnya, merasa jantungku berdetak lebih cepat. Dava menarik napas panjang. Lalu dari dalam saku jaketnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Bukan dari beludru mewah, tapi kardus daur ulang yang ia lukis sendiri. Di atasnya tertulis namaku dengan cat air yang sedikit belepotan. Ia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin sederhana. Perak polos dengan satu lekukan halus di bagian dalam. "Ini bukan cincin mahal," katanya, "dan aku tahu kamu pantas dapat lebih dari ini. Tapi aku pengin kamu tahu, aku sudah menabung cukup lama buat beli ini. Bukan buat bukti, tapi buat lambang. Lambang bahwa aku akan tetap di sini, dalam suka dan duka, kaya dan miskin, diterima atau tidak." Ia berlutut di depan semua yang mungkin tidak peduli, dan di bawah langit yang menjadi saksi kesetiaannya. "Will you marry me?" katanya dengan senyum gugup tapi tulus. Aku menangis. Bukan tangisan yang sedih, melainkan tangis lega. Karena akhirnya aku tahu, aku tidak salah menunggu. Tidak salah memperjuangkan. Tidak salah mencintai. Aku mengangguk sambil menutup mulutku yang gemetar. "Yes. Yes, Dava. 1,000 times, yes." Ia bangkit, menyematkan cincin itu ke jariku yang gemetar. Dan kami berpelukan lama. Dunia tetap berjalan di sekeliling kami, tapi waktu berhenti di pelukan itu. Tak ada kamera. Tak ada musik. Tak ada bunga mawar. Tapi ada cinta yang utuh, dan tekad yang tidak goyah oleh penolakan siapapun. Malam itu aku pulang ke rumah orang tuaku. Sendirian. Bukan karena aku ingin menyembunyikan apa yang baru saja terjadi, tapi karena aku ingin mengatakannya langsung. Ibu sedang menyiram tanaman. Ayah duduk di ruang tamu, membaca koran seperti biasa. Rina tidak ada di rumah. Aku berdiri di depan mereka, lalu berkata dengan suara yang bergetar namun pasti. "Kami bertunangan. Hari ini." Ibu menghentikan siramannya. Ayah menurunkan korannya. Tak ada tepuk tangan. Tak ada ucapan selamat. "Hanya kalian berdua?" tanya ibu, dingin. Aku mengangguk. "Di tempat kami pertama kali ketemu." Ayah bersuara, pelan tapi tajam. "Jadi kamu tetap memutuskan untuk nikah dengan dia, meski kamu tahu kami belum bisa terima?" Aku menatap mereka bergantian. "Ya, karena aku tidak ingin menunggu sampai semua orang setuju. Aku ingin menikah dengan seseorang yang sudah menunjukkan cintanya sejak awal, bukan yang dinilai baik hanya karena latar belakangnya." Mereka tidak menjawab. Hanya diam. Tapi dari diam itu aku tahu, mereka sedang menahan amarah atau kecewa. Tapi aku juga tahu, kalau aku menunda lagi hanya demi rasa diterima, aku mungkin akan kehilangan orang yang paling menerima aku. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pertunanganku tersebar ke keluarga besar. Seperti yang sudah kuduga, tidak semua menyambut baik. Ada yang menganggap aku keras kepala. Ada yang mencibir. "Nikahnya pasti sederhana banget ya. Nggak bisa kayak keluarga kita yang biasanya sewa gedung besar."
Bahkan ada yang berkata, "Yah, mungkin dia pengen nikah cepet biar nggak malu-maluin cowoknya." Tapi aku sudah tidak peduli. Kami mulai mempersiapkan pernikahan kecil. Sangat kecil. Tanpa WO, tanpa prewedding, tanpa pinjaman. Kami hanya ingin hari itu menjadi hari kami. Dava meminjam aula kecil milik sahabatnya yang punya yayasan. Aku menjahit sendiri kebaya sederhana yang kubeli dari toko kain sisa. Ia mencetak sendiri undangan dengan desain digital hasil belajar otodidak. Setiap hari kami bekerja siang malam. Ia tetap membangun usahanya, aku tetap bekerja. Dan di malam hari kami membuat rincian acara, menyusun daftar tamu, dan menabung sebisa mungkin. Dan anehnya, di balik semua kesibukan dan tekanan, aku merasa tenang. Karena aku tahu, aku akan menikah bukan dengan pria yang sempurna, tapi pria yang mencintaiku tanpa syarat. Satu malam sebelum hari pernikahan, aku dan Dava duduk berdua di aula kosong itu, memandang bangku-bangku kosong yang akan terisi esok pagi. "Apa kamu takut?" tanyaku. "Iya," jawab ia jujur. "Tapi bukan takut nikah. Aku takut kamu kecewa." Aku menoleh. "Kecewa kenapa?" "Karena aku nggak bisa kasih kamu pernikahan besar, bulan madu mewah, atau hadiah emas yang mengkilap." Aku memegang tangannya. "Kamu udah kasih aku hal yang nggak bisa dibeli. Rasa aman, dan cinta yang konsisten. Itu jauh lebih mewah dari semua pesta." Dan malam itu kami hanya diam. Duduk berdua, bersandar pada satu sama lain, di aula yang sunyi, tapi penuh doa. Pagi harinya, langit mendung. Seperti pertanda, tapi kami tak peduli. Aku memakai kebaya putihku yang sederhana, dan Dava mengenakan jas pinjaman yang dipakainya dengan bangga. Hanya sekitar 40 orang yang hadir. Sebagian teman-temanku, beberapa sahabat Dava, dan 2 tetangga kami yang sudah seperti keluarga sendiri. Keluargaku datang terlambat. Tidak semua, hanya ibu dan ayah. Mereka duduk di barisan belakang. Tidak tersenyum, tapi mereka datang. Dan bagiku, itu sudah cukup untuk saat ini. Ketika Dava mengucapkan janji pernikahan, ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku janji akan mencintaimu dengan cara yang tidak biasa. Tidak dengan harta, tapi dengan kesetiaan. Tidak dengan kemewahan, tapi dengan keberanian untuk tetap tinggal." Dan aku menjawab, dengan suara nyaris patah, "Dan aku janji akan tetap memilihmu, bahkan saat seluruh dunia menyuruhku untuk berhenti." Di akhir acara, tak ada pelukan keluarga. Tidak ada foto keluarga besar yang dipajang di dinding. Tapi ada Dava, menggenggam tanganku, membisikkan, "Kita resmi. Mulai sekarang, kita tim." Dan kami berjalan keluar aula, menatap hujan gerimis yang turun perlahan. Tidak ada payung. Tapi kami tetap berjalan berdua, menembusnya. Karena cinta, kadang tak butuh banyak saksi. Ia hanya butuh 2 orang yang bersedia terus memilih satu sama lain. Setiap hari, hujan turun perlahan di pagi pernikahan kami. Bukan hujan badai yang mengganggu, tapi gerimis tenang yang membasahi tanah dengan lembut, seolah langit sedang berdoa untuk kami, berbisik agar kami kuat, sabar, dan tetap berjalan meski langkah kami diselimuti tatapan-tatapan sinis yang mencoba menghentikan. Pukul 8 pagi, aula kecil tempat kami akan menikah mulai diisi oleh kursi-kursi kayu yang kami tata malam sebelumnya. Tak ada dekorasi mewah, hanya bunga-bunga kertas hasil kerajinan tangan yang kupasang satu persatu di malam-malam panjang. Di tengah ruangan, meja kecil berlapis kain putih menjadi altar tempat janji akan kami ucapkan. Kain itu sebenarnya adalah tirai lama dari kontrakan kami yang Dava bersihkan dan potong sendiri. Semua tampak sangat sederhana, tapi bagiku, tempat itu terasa seperti istana. Ketika aku melangkah masuk ke aula dengan gaun putih yang kubuat sendiri, bukan hasil desain perancang ternama,
melainkan hasil percobaan berkali-kali di depan cermin kamar. Semua mata menoleh padaku. Tapi bukan tatapan kagum yang kuterima. Bukan senyuman hangat yang menyambutku. Melainkan tatapan-tatapan datar, mencibir, penuh selentingan yang meski tidak terucap, terdengar sangat jelas di telingaku. Aduh, ini pernikahan atau syukuran kecil ya? Bajunya mirip seperti pengantin tapi ala kadarnya. Pantas aja, cowoknya kayak nggak punya modal. Aku mendengarnya. Semua. Bahkan saat musik lembut mulai diputar, dan aku melangkah pelan ke arah Dava yang berdiri menungguku di ujung ruangan. Hatiku sempat bergetar bukan karena bahagia, tapi karena luka yang lama-lama seperti terbiasa ditusuk. Tapi ketika pandanganku bertemu mata Dava, semua itu memudar. Ia berdiri gagah dengan jas pinjaman, rambut disisir rapi, dan senyuman penuh kekaguman di wajahnya. Seolah aku adalah ratu dalam gaun buatan sendiri ini. Seolah seluruh dunia sedang bertepuk tangan untukku. Upacara dimulai. Suara pembaca doa memecah keheningan aula. Di barisan kursi belakang, kulihat ibu dan ayahku duduk tanpa ekspresi. Mereka tidak tersenyum. Mereka tidak menangis. Mereka hanya ada di sana. Dan entah kenapa, itu menyakitkan dalam diam. Rina tidak datang. Saudara-saudaraku juga tidak tampak. Mereka terlalu sibuk untuk menghadiri pernikahan kecil yang tidak layak dijadikan perayaan besar. Aku tahu mereka menilai pernikahan kami tidak prestisius. Tapi hari itu, aku tidak menikah untuk mereka. Ketika Dava mengucap ijab kabul, suaranya gemetar tapi jelas. Para saksi mengangguk, dan ucapan sah terdengar. Seharusnya, pada momen itu aku ingin menangis haru. Tapi yang kurasakan justru rasa lega. Seperti seorang pendaki yang akhirnya tiba di puncak setelah bertahun-tahun didorong ke bawah. Kami saling menyematkan cincin. Cincin yang sama dari lamaran di taman, yang kini terasa jauh lebih bermakna. Di depan semua orang yang hadir, kami berjanji. Bukan janji kemewahan, bukan janji kenyamanan instan, tapi janji untuk tidak melepaskan meski dunia memaksa. Usai upacara, tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya tepuk tangan pelan dari beberapa teman dekatku dan 2 tetangga kami yang setia hadir. Beberapa tamu dari pihak keluarga hanya berdiri kaku. Bahkan ada yang langsung keluar aula begitu makanan disajikan. Aku melihat beberapa dari mereka bahkan membawa pulang kotak nasi tanpa pamit. Aku berjalan menghampiri ayah dan ibuku, berharap setidaknya ada ucapan, apapun, meski hanya 1 kalimat. Tapi ayah hanya berkata, "Semoga kamu kuat, ya. Hidup enggak gampang." Ibuku memelukku sebentar, tapi terasa seperti pelukan untuk orang yang akan berangkat jauh. Bukan pelukan hangat dari seorang ibu yang sedang mengantar putrinya ke babak baru. Di matanya, aku masih seperti anak perempuan yang keras kepala, yang menikahi pria tanpa status, tanpa gengsi. Aku menahan air mata. Tidak ingin menangis hari itu. Karena aku ingin mengenang pernikahan kami bukan sebagai hari luka, tapi hari kemenangan. Dava, di sisi lain, tetap tenang. Ia menyambut semua tamu dengan sopan, mengantar mereka dengan senyum, meski aku tahu, di dalam dirinya ada luka yang ia telan sendiri. Ia selalu begitu, menjadi pagar bagi emosiku, dan menjadi perisai dari segala cemooh. Ketika semua tamu pulang, hanya tinggal kami berdua di aula. Di meja kecil, tumpukan kado sederhana dan beberapa amplop sumbangan dari sahabat. Tak seberapa jumlahnya, tapi cukup untuk membuat kami bisa membayar tagihan kontrakan bulan depan. Kami duduk bersama di bangku paling depan, menatap altar tempat kami berikrar. Dava menoleh padaku, memegang tanganku. "Kamu nyesel?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku bangga. Bukan karena kita berhasil menikah, tapi karena kita tidak berhenti ketika dihina. Karena kamu tetap jadi kamu, meski dunia nyuruh kamu berubah.
Ia mencium punggung tanganku, dan kami tertawa kecil. Tawa yang keluar dari kelelahan, tapi juga dari rasa syukur. Malam itu, kami tidak pergi bulan madu. Tidak ada kamar hotel mewah. Kami hanya pulang ke kontrakan kecil kami, berjalan kaki menyusuri gang sempit, berdua, di bawah lampu jalan yang temaram. Sesampainya di rumah, kami duduk di lantai, membuka nasi kotak sisa acara, dan makan bersama. Malam pertama kita, nasi kotak dan lantai keramik, celetuku sambil tertawa. Dava ikut tertawa. Tapi kamu tahu? Ini terasa lebih megah dari pesta hotel manapun. Kami saling memandang. Tidak perlu kata-kata berlebihan. Karena kami tahu, kami sudah melalui hal yang tidak semua orang sanggup. Mencintai dalam diam, bertahan dalam penolakan, dan menikah dalam tatapan sinis. Hari itu bukan pernikahan impian. Tapi itu adalah awal dari rumah tangga yang nyata. Rumah tangga yang dibangun dari keteguhan hati, bukan gengsi. Dan itulah yang membuatnya lebih berharga. 2 minggu setelah pernikahan kami yang sederhana namun penuh makna, kehidupan baru benar-benar dimulai. Kontrakan kecil yang kami sewa, dengan 1 kamar tidur, ruang tamu yang juga merangkap dapur, dan kamar mandi luar yang kadang airnya mati, resmi menjadi tempat kami memulai segalanya. Bagi banyak orang, mungkin itu rumah yang sempit, sumpek, dan tidak layak disebut rumah pengantin baru. Tapi bagi kami, itu adalah istana. Hari-hari pertama di sana penuh kejutan dan adaptasi. Di pagi hari, kami terbiasa saling berebut kamar mandi karena Dava harus berangkat lebih pagi. Aku memasak di kompor portabel sambil sesekali mengipas agar asap tidak memenuhi ruangan. Dava, meski sudah berpakaian rapi, sering ikut mengaduk telur atau menyapu halaman kecil di depan rumah. Kami melakukannya sambil bercanda, menertawakan kekacauan kecil yang justru membuat hidup jadi lebih akrab. Setiap malam, kami duduk berdua di tikar tipis, makan malam sambil membicarakan mimpi-mimpi kami. Tak ada televisi, hanya 1 kipas angin kecil dan 1 lampu gantung yang menggantung rendah. Tapi percakapan kami panjang. Tentang masa depan, tentang bagaimana kami ingin hidup. Tentang anak-anak yang belum kami punya. Tentang rumah impian yang belum tahu kapan bisa kami beli. Kalau kamu boleh milih, rumah impianmu seperti apa? Tanyaku suatu malam sambil menyeruput teh hangat. Dava berpikir sebentar. Nggak perlu besar. Yang penting ada taman kecil buat kamu nanam bunga. Dan 1 rak buku besar. Cuma segitu, aku tertawa. Dan ruang kerja kecil. Biar aku bisa tetap belajar walau sibuk, tambahnya, tersenyum. Aku menatapnya dalam-dalam. Dava memang berbeda. Ia tidak pernah bicara soal kekayaan, soal ingin punya mobil mahal, atau hidup dengan barang branded. Ia bicara soal ruang untuk tumbuh bersama. Dan itu yang membuatku jatuh cinta setiap hari. Namun, rumah kecil kami juga menyimpan keheningan yang tak bisa kami tutupi. Aku tahu Dava sering lelah pulang kerja, tapi tetap menyemangatiku untuk membuka usaha online kecil-kecilan. Ia bekerja di sebuah perusahaan, katanya di bagian pengembangan, tapi ia tidak pernah bercerita terlalu banyak soal pekerjaannya. Ia selalu bilang, biar nanti kamu tahu lewat hasil, bukan cerita. Sementara itu, aku membuka jasa menulis dan menyunting naskah secara daring, menerima sedikit demi sedikit pesanan dari teman-teman lama dan penulis pemula. Setiap kali ada uang masuk, kami menyimpannya di amplop kecil yang kami beri nama, mimpi kecil. Kadang, saat malam tiba dan listrik padam karena gangguan, kami hanya duduk berdua di depan rumah, ditemani nyamuk dan cahaya lilin. Tapi di momen-momen itu, kami tertawa paling lepas. Menceritakan masa lalu kami yang penuh luka, dan masa depan yang kami harap bisa kami perbaiki bersama. Dava tak pernah mengeluh.
Meskipun aku tahu keluargaku masih sering menyinggungnya secara halus lewat pesan-pesan singkat atau obrolan dengan ibuku. Mereka bertanya-tanya kenapa aku tidak terlihat bahagia. Padahal mereka tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya membuatku bahagia. Satu malam, aku duduk sendiri di dapur kecil, menatap panci yang gosong karena lupa dimatikan. Aku menangis. Bukan karena masakan gagal, tapi karena tekanan yang diam-diam menumpuk. Kadang, hidup sederhana bukan hanya tentang uang yang sedikit, tapi tentang membungkam banyak suara yang berkata, kamu bisa dapat yang lebih. Dava menemukanku di dapur dan langsung duduk di sebelahku. Ia tidak bertanya mengapa aku menangis. Ia hanya mengelus kepalaku dan berkata, kalau kamu lelah, istirahat. Tapi jangan pernah anggap ini salah. Karena kamu tidak memilih salah orang. Kita hanya belum sampai di tempat yang kamu bayangkan. Kata-katanya menyelamatkanku malam itu. Hari-hari terus berjalan. Rumah kecil kami menjadi saksi perjuangan dua manusia yang sedang mencoba mengalahkan prasangka dunia. Setiap sen kami kumpulkan, setiap makanan kami hemat, setiap keputusan kami pertimbangkan. Bukan karena kami takut miskin, tapi karena kami belajar menghargai setiap hal kecil. Kami mulai punya rutinitas kecil. Hari Minggu adalah hari upgrade rumah, di mana kami mendekor sedikit demi sedikit. Minggu pertama, kami cat ulang dinding dengan warna hijau mint. Minggu kedua, kami beli rak buku kecil dari pasar loak. Minggu ketiga, Dava membuat rak gantung dari kayu bekas. Semua itu bukan tentang estetika, tapi tentang membangun dari nol, dengan tangan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ada kalanya aku ingin menyerah, ingin memanggil ibuku dan berkata, mungkin kalian benar. Tapi setiap kali melihat Dava mengoles mentega ke roti paginya dengan senyuman yang tidak pernah pudar, aku kembali yakin, aku sedang hidup dalam cinta yang tidak dibuat-buat. Cinta yang lahir dari pemahaman, bukan kekaguman. Cinta yang tidak selalu hangat, tapi selalu nyata. Malam itu, sebelum tidur, Dava bertanya padaku, kamu bahagia enggak? Aku mengangguk. Bahagia itu bukan enggak punya masalah. Bahagia itu ketika aku tahu aku enggak sendiri. Dan di rumah kecil kami, di antara ubin retak dan tirai bekas, aku tidak pernah merasa sendiri. Hari itu, pagi belum benar-benar terang saat ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Kak Rina, kakakku, yang isinya singkat namun mengejutkan, aku butuh bantuan dana darurat. Ibu mendadak sakit keras. Bisa pinjam dulu? Nanti aku ganti. Aku membacanya berulang-ulang. Pesan yang seharusnya dikirim langsung ke grup keluarga, kini malah ditujukan hanya kepadaku. Entah karena malu, atau karena ingin menghindari pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti, mereka butuh bantuan. Aku langsung membangunkan Dava, menceritakan pesan itu dengan suara cemas. Dia tidak berkata banyak, hanya mengangguk, lalu turun dari tempat tidur dan membuka laci lemari kecil tempat kami menyimpan tabungan, mimpi kecil, kami. Ambil aja semuanya. Ini lebih penting dari rak buku, katanya, menyodorkan segepok uang yang selama ini kami kumpulkan dengan penuh harapan. Hatiku menolak. Tapi ini kan uang kita buat biaya pindahan bulan depan. Gak apa-apa. Rumah bisa kita cari lagi. Tapi kesehatan ibu kamu gak bisa dibeli ulang, ucapnya sambil tersenyum kecil. Hari itu, kami kirimkan uang itu tanpa banyak bicara. Aku hanya mengatakan pada kakakku bahwa itu tabunganku dari kerjaan freelance. Dava tidak ingin namanya disebut. Dia tidak mau orang tahu bahwa dia, menantu yang sering diremehkan itu, adalah orang pertama yang mengulurkan tangan saat keluarga membutuhkannya. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa bulan sebelumnya, diam-diam aku tahu Dava pernah membantu biaya sekolah sepupu kami yang nyaris putus sekolah karena tak mampu membayar SPP. Saat itu,
Ia menitipkan uang ke temanku yang kebetulan guru di sekolah itu, tanpa pernah menyebut siapa pengirimnya. Kalau keluarga tahu kamu yang bantu, mungkin mereka bisa berubah pikirannya, kataku saat itu. Tapi Dava hanya menjawab, kalau niat bantu karena ingin dipuji, itu bukan bantuan namanya. Aku cuma nggak mau kamu kehilangan keluarga karena luka yang mereka buat ke aku. Aku bantu karena kamu mencintai mereka. Hati siapa yang tidak luluh mendengar itu? Namun kenyataannya, meski bantuan itu terus mengalir, perlakuan mereka tidak berubah. Bahkan ketika ibu sembuh beberapa minggu kemudian dan kembali aktif di grup keluarga, tak satu pun dari mereka menyebut ucapan terima kasih. Yang ada justru kembali menyindir. Untung ada kamu, ya. Bayangkan kalau cuma andalkan suamimu yang pas-pasan. Aku membaca pesan itu sambil menahan emosi. Ingin sekali aku membalas, mengungkapkan semua kebaikan Dava yang selama ini mereka abaikan. Tapi Dava hanya menarik tanganku pelan, meminta aku diam. Biar mereka berpikir begitu. Kebenaran nggak perlu diburu. Dia akan muncul sendiri. Namun, diam bukan berarti tidak terluka. Aku tahu Dava menangis malam itu. Diam-diam. Tanpa suara. Di sudut kamar mandi, air dari pancuran seolah menutupi isaknya. Tapi aku tahu. Aku bisa merasakannya. Karena aku pun menangis di dalam kamar, merasa bersalah karena telah menyeretnya ke dalam keluarga yang belum bisa melihat nilainya. Hari-hari berlalu. Kami kembali bekerja, kembali menabung, kembali menyusun mimpi dari awal. Tapi luka-luka kecil itu membekas. Setiap kali keluarga mengadakan acara dan tidak mengundang Dava, aku pura-pura sibuk. Setiap kali mereka menyindirnya di telepon, aku mengganti topik pembicaraan. Dan setiap kali mereka membandingkan Dava dengan suami saudara lain, aku hanya bisa diam. Karena aku tahu, membela Dava kadang justru menambah luka di hatinya. Namun semua itu tidak mengubah satu hal, Dava tetap baik. Terlalu baik, bahkan. Ketika ayahku masuk rumah sakit karena infeksi saluran pernapasan, Dava kembali menjadi orang pertama yang menyiapkan transportasi, membelikan obat alternatif, dan mengatur jadwal kontrol. Semua dilakukannya diam-diam. Ia bahkan menggunakan koneksi dari teman lamanya di dunia medis untuk mencari dokter terbaik. Kakakku yang lain, yang pernah berkata bahwa Dava tidak akan bisa membawaku hidup nyaman, suatu kali datang menjemput obat dari rumah kami. Saat melihat kondisi rumah kami yang masih sederhana, ia hanya mengangkat alis, tanpa terima kasih, tanpa basa-basi. Lalu pergi. Pernah Yesel? Tanyaku pada Dava malam itu. Yesel bantuin mereka semua? Dava menoleh, lalu menggeleng. Kalau aku nyesel, artinya aku egois. Dan aku nggak mau jadi orang egois hanya karena mereka belum bisa melihat. Toh nanti, waktu yang akan buka mata mereka. Kata-kata itu menjadi doa diam-diam yang kutanam dalam hati. Karena jujur saja, kadang aku ingin semuanya berubah. Ingin keluarga memandangnya dengan hormat. Ingin mereka tahu bahwa Dava bukan sekadar suami sederhana, tapi lelaki luar biasa yang terus memilih baik meski dilukai. Namun Dava bukan tipe yang membuktikan lewat kata-kata. Ia memilih berjalan lurus, tanpa membelok demi validasi orang lain. Dan dalam diamnya, ia terus memberi. Menjadi tangan yang menolong saat mereka bahkan tidak melihat ke arah siapa yang menolong mereka. Rumah kecil kami tetap ramai dengan tawa. Meski di luar, dunia belum berubah, tapi di dalam rumah ini, aku tahu aku sedang hidup bersama lelaki yang pantas disyukuri. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tulus. Tulus itu tidak butuh penonton. Ia cukup tahu siapa yang dihargai Tuhan. Dan itulah Dava. Hari itu seperti biasa. Aku baru saja selesai menyelesaikan beberapa pesanan artikel dari klien saat Dava pulang dengan langkah yang tampak lebih ringan dari biasanya.
Wajahnya berseri. Senyumannya penuh cahaya yang bahkan membuat rumah kontrakan kami yang sempit terasa lebih terang. Ada kabar baik? Tanyaku sambil menyodorkan segelas teh hangat. Dia mengangguk pelan, tapi tak langsung menjawab. Ada. Tapi belum waktunya kamu tahu. Aku mengerutkan kening. Rahasia? Dava hanya tersenyum dan menggenggam tanganku. Bukan karena aku nggak percaya kamu. Tapi aku pengen kamu lihat sendiri hasilnya nanti. Aku pengen kamu bangga karena kamu sabar nunggu proses ini. Aku tidak mengejarnya dengan pertanyaan. Aku tahu Dava. Dan aku tahu bahwa saat dia bilang, tunggu, itu bukan karena menunda. Tapi karena dia sedang menyiapkan sesuatu dengan sangat hati-hati. Aku memilih percaya, seperti yang selalu kulakukan sejak awal. Namun, keanehan mulai muncul. Dava jadi sering pulang larut malam. Tapi bukan dengan wajah letih. Kadang bahkan ia membawa makanan enak, atau oleh-oleh kecil yang tidak biasanya bisa kami beli dengan kondisi keuangan kami. Aku sempat curiga, sempat takut juga, tapi saat kutanya, jawabannya tetap sama. Tunggu. Sebentar lagi kamu bakal tahu semuanya. Di sisi lain, aku mulai mendengar desas-desus dari grup alumni kampus. Seorang teman lama, Nina, yang sekarang bekerja di perusahaan tempat Kak Rina juga bekerja, secara tidak sengaja mengirimiku pesan. Kamu tahu nggak, bos barunya kantor kakak kamu itu, katanya muda, karismatik, tapi misterius banget. Katanya sih dulunya pernah kerja diam-diam dari bawah, baru naik jadi CEO. Tapi nggak pernah muncul di media. Katanya sengaja sembunyi dari publikasi. Aku hanya menanggapi sekilas, tidak terlalu mengaitkannya dengan siapapun. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja menemukan setelan jas mewah tergantung di balik pintu lemari kami. Bukan jas murah. Ini yang harganya bisa membuat kami tidak makan selama 2 bulan. Saat kutanya, Dava hanya menjawab, itu hadiah dari kantor. Aku harus presentasi di depan direksi pusat minggu depan. Tapi kalimatnya terdengar janggal. Presentasi di depan direksi? Bukankah dia hanya staf divisi pengembangan? Keesokan harinya, saat Dava sedang mandi, aku memeriksa isi tas kerjanya. Bukan untuk mencurigai, tapi karena ingin tahu. Di dalamnya, aku menemukan 2 buah kartu nama. Yang satu biasa saja, bertuliskan nama Dava dan jabatan, divisi strategi. Tapi yang kedua, membuatku hampir menjatuhkan napas. CEO Mahardika Group. Nama, Dava Rifano Pradipta. Itu adalah perusahaan besar. Salah satu grup investasi yang menaungi beberapa perusahaan, termasuk perusahaan tempat Kak Rina bekerja. Tanganku bergetar. Seluruh tubuhku kaku. Kartu itu tidak mungkin palsu. Bahkan ada lambang perusahaan embos emas, lengkap dengan barcode ID eksekutif. Aku segera menutup tas itu kembali dan duduk diam di pinggir tempat tidur. Jantungku berdebar, antara marah, bingung, dan kagum. Beberapa menit kemudian, Dava keluar dari kamar mandi. Ia menatapku, lalu tahu dari wajahku bahwa sesuatu telah terjadi. Kamu udah tahu, ya? Aku mengangguk pelan. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Bahkan ke aku, istrimu sendiri. Dia duduk di sebelahku, menghela napas panjang. Aku takut kamu mencintaiku karena aku CEO, bukan karena aku Dava yang sebenarnya. Kenapa kamu pura-pura jadi orang biasa selama ini? Dia menatapku dalam-dalam. Karena semua orang menilaimu dari siapa yang kamu nikahi. Dan aku ingin tahu, apakah kamu akan tetap memilih aku jika aku datang bukan sebagai siapa-siapa? Aku tercekat. Tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir begitu saja. Aku tumbuh dalam keluarga yang dibentuk oleh citra. Lanjutnya. Papa dulu seorang komisaris besar.
Tapi keluargaku berantakan karena semua keputusan dibuat demi menjaga nama baik. Aku nggak mau hidup seperti itu. Aku ingin membangun rumah tangga yang dasarnya bukan kekaguman, tapi cinta yang bisa diajak hidup susah. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Rasanya seperti mimpi. Lelaki yang selama ini diremehkan oleh keluargaku, yang mereka anggap tidak punya masa depan, ternyata adalah pemimpin besar di balik layar. Tapi yang membuatku menangis bukan karena statusnya, melainkan karena betapa mulianya niatnya menyembunyikan semuanya. Hanya demi memastikan bahwa aku mencintainya untuk alasan yang paling murni. Aku mau kamu mencintaiku sebagai Dava, bukan sebagai jabatan. Dan aku juga ingin kamu melihat bagaimana hidup kita bisa tetap utuh tanpa dibangun di atas kemewahan. Aku ingin kamu merasakan prosesnya bersamaku, bukan hanya hasilnya, ucapnya lagi. Malam itu, kami berbicara sampai larut. Dava mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya. Bagaimana dia merintis perusahaannya sendiri di usia muda. Bagaimana dia menyamar jadi staf biasa agar bisa melihat struktur karyawan dari dalam. Bagaimana dia menolak muncul di media dan membiarkan namanya tenggelam karena trauma masa lalu. Dan aku hanya bisa mendengarkan dengan hati penuh kekaguman. Aku akan datang ke kantor pusat minggu depan untuk rapat dengan divisi tempat Kak Rina kerja, kata Dava, akhirnya. Mungkin setelah itu, mereka semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku nggak akan bilang apa-apa. Aku akan tetap diam. Karena biar mereka lihat sendiri, tanpa perlu aku angkat suara. Aku menarik napas panjang. Perasaanku campur aduk. Tapi satu hal yang pasti, aku lebih mencintainya hari ini, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Karena ternyata, rahasia terbesar dalam pernikahan kami bukanlah jabatan atau kekayaan, tapi kerendahan hati yang luar biasa. Hari Senin datang dengan nuansa berbeda. Dava, yang biasanya berangkat kerja dengan kemeja polos dan tas selempang biasa, pagi itu mengenakan jas navy elegan dan dasi berwarna marun. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu, ini bukan hari kerja seperti biasa. Aku berangkat dulu, ya. Doain, katanya sambil mengecup keningku. Aku hanya mengangguk, tersenyum, tapi dalam hati tak berhenti berdebar. Hari itu adalah hari rapat direksi pusat di kantor Mahardika Group. Perusahaan tempat Dava adalah CEO, dan perusahaan tempat Kak Rina bekerja sebagai manajer divisi proyek. Hari itu pula adalah hari kebenaran pelan-pelan akan terungkap. Sementara itu, di grup keluarga, Kak Rina mengabari dengan antusias, hari ini rapat besar. Katanya CEO utama perusahaan kita bakal datang langsung. Deg-degan banget. Pesan itu membuatku tersenyum pahit. Ironi yang begitu nyata. Mereka menunggu seseorang yang mereka puja-puja, tak tahu bahwa yang mereka tunggu adalah orang yang selama ini mereka remehkan habis-habisan. Dava tidak mengabariku sepanjang siang. Mungkin rapat berjalan ketat, atau dia memang ingin semuanya berjalan tanpa gangguan. Aku menunggu di rumah dengan tangan gemetar, membayangkan berbagai kemungkinan. Bagaimana reaksi Kak Rina? Akankah dia menyadari? Atau justru tak percaya? Menjelang sore, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Dava. Sudah selesai. Semua berjalan lancar. Mereka semua tahu sekarang. Jantungku berdegup keras. Aku langsung membalas dengan, gimana reaksi mereka? Namun Dava hanya menjawab singkat. Bisa dibilang, seperti lihat hantu dari masa lalu. Beberapa jam kemudian, aku mendapat telepon dari Kak Rina. Suaranya bergetar. Terdengar seperti orang yang baru saja mengalami guncangan besar. Ini beneran nggak sih? Tanyanya. Kamu tahu selama ini. Aku menahan senyum. Tahu yang mana, Kak? CEO kami. Dia Dava. Suami kamu. Aku diam sebentar. Lalu menjawab pelan. Iya,
Dia suami aku. Telepon hening cukup lama. Lalu terdengar suara napas berat dari ujung sana. Astaga, aku benar-benar malu. Kami semua, selama ini kami terlalu buta. Terlalu sombong. Aku tak membalas. Biarkan keheningan itu berbicara. Biarkan mereka mencernanya. Kak Rina melanjutkan dengan suara rendah. Waktu dia masuk ruangan, semua orang langsung diam. Kami pikir beliau orang baru dari pusat. Tapi waktu dia perkenalkan diri, semua orang melongo. Lalu waktu dia mulai menjelaskan soal proyek yang selama ini kami urus, dia tahu semuanya. Bahkan lebih detail dari para kepala divisi. Terus, dia mulai bahas soal etika kerja, cara komunikasi antar departemen, dan dia sempat sebut divisi kami dengan kalimat, semoga manajernya bisa lebih menghargai bawahan dan mitra kerjanya, bahkan saat mereka tampak biasa saja di mata kita. Kalimat itu membuatku tersentak. Dava tidak menyebut nama. Tapi jelas arahannya tertuju ke Kak Rina dan beberapa orang lainnya yang selama ini memandang rendah orang hanya dari penampilan. Dia menatapku sebentar waktu ngomong itu, lanjut Kak Rina. Dan aku langsung tahu, dia ngomongin aku. Masih dengan suara bergetar, dia menambahkan, yang paling nyakitin bukan karena dia ternyata orang besar. Tapi karena dia tetap tenang. Nggak ada dendam di matanya. Nggak ada sindiran tajam. Cuma, tatapan lembut yang bikin aku malu banget sama diri sendiri. Aku menarik napas panjang. Dava nggak pernah pengen ngerendahin siapapun, Kak. Dia cuma pengen dihargai sebagai manusia. Sama seperti kita semua. Hening lagi. Lalu kakakku berkata, pelan, aku pengen minta maaf. Tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku tahu, waktu akan menuntun mereka menemukan cara untuk meminta maaf. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu hari nanti. Malam itu, Dava pulang seperti biasa. Tak ada perubahan pada raut wajahnya. Tak ada senyum puas atau sorot menang. Dia hanya melepas jasnya, menggantungnya. Lalu duduk di sampingku sambil memegang tanganku. Mereka tahu sekarang, katanya pelan. Aku tahu, balasku. Kak Rina telepon. Dia tersenyum tipis. Aku nggak ingin mereka malu. Tapi aku juga nggak bisa selamanya sembunyi. Apa kamu lega sekarang? Dia mengangguk. Bukan karena mereka tahu siapa aku. Tapi karena kamu tetap ada di sampingku dari awal, bahkan sebelum semua ini terungkap. Aku memeluknya. Hamad. Lama. Hari itu, aku belajar satu hal besar. Bahwa pembuktian terbaik bukan datang dari teriakan. Bukan dari balas dendam, tapi dari ketenangan dan keberanian menjadi diri sendiri. Dava tidak pernah membalas hinaan mereka. Dia hanya menunggu waktu yang memperlihatkan semuanya tanpa perlu satu kata pun untuk membela diri. Dan hari itu, dunia seolah berbalik. Orang yang dulu mereka anggap hina, kini adalah pemimpin mereka. Tapi yang paling berharga bukan perubahan status itu. Yang paling berharga adalah bahwa Dava tetap menjadi lelaki yang sama. Rendah hati, sabar, dan tak pernah berhenti mencintai. Bahkan saat dilukai. Dan itu adalah pelajaran kehidupan yang tak akan pernah aku lupakan. Sejak hari rapat itu, dunia seolah terbalik. Aku merasakannya bukan dari berita di luar, tapi dari sikap orang-orang terdekatku sendiri. Grup keluarga yang biasanya ramai dengan candaan sinis atau sindiran halus tentang Dava, tiba-tiba senyap. Tak ada satupun pesan masuk dalam 2 hari. Bahkan tanteku yang biasanya cerewet dan rajin menyebarkan meme soal cari suami yang mapan, mendadak seperti menghilang dari muka bumi digital. Aku tahu, kabar itu sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. Mungkin Kak Rina bercerita. Atau mungkin gosip kantor merambat lebih cepat dari yang kami kira. Dava tak berkata apa-apa.
Ia tetap bekerja seperti biasa. Bahkan lebih sibuk dari biasanya karena ada proyek merger yang sedang ia tangani. Tapi di tengah padatnya jadwal, ia masih menyempatkan diri untuk makan bersamaku di meja kecil kami, tersenyum hangat, dan menanyakan hariku seperti biasa. Namun, perubahan sikap keluargaku menjadi semakin kentara saat kami diundang ke acara ulang tahun keponakan yang biasanya ramai. Tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu menyindirku untuk datang tanpa Dava saja. Atau kalaupun datang, jangan terlalu pamer dengan orang susah. Tapi kali ini, undangannya datang langsung dari tanteku yang paling angkuh, dengan tambahan pesan, bawa suamimu, ya. Lama nggak ketemu. Aku nyaris tertawa membacanya. Sungguh cepat dunia berubah. Aku boleh nggak datang? Tanya Dava suatu malam. Boleh banget. Tapi, kamu yakin siap? Aku menatapnya. Mencoba membaca apakah ia benar-benar tak keberatan kembali ke lingkaran orang-orang yang dulu merendahkannya. Dia mengangguk pelan. Aku nggak pernah marah sama mereka. Aku cuma pengen kamu tahu, aku selalu ada di sisimu. Bahkan kalau aku harus duduk di ruangan yang penuh orang munafik. Aku memeluknya erat. Hari itu datang. Kami tiba di acara dengan pakaian yang rapi, tidak mencolok. Dava tetap dengan gaya simpel yang elegan. Kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Tidak ada jam tangan mahal, tidak ada aksesori berlebihan. Tapi entah bagaimana, kehadirannya tetap memancarkan wibawa yang tak bisa ditutupi. Begitu kami masuk, semua kepala menoleh. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu, antara kaget, malu, dan canggung. Beberapa bahkan tampak tak sanggup menatap langsung ke arah kami. Dulu, mereka menyambutku dengan pertanyaan menyakitkan seperti, "Kalian naik ojek, ya? Atau, duh, bajunya sederhana banget, cocok sama suaminya." Tapi kali ini, hai, silakan duduk, Dava, ujar pamanku, tergagap sambil menarikan kursi. Wajahnya pucat. Seperti sedang melihat orang yang dulu pernah ia remehkan kini berdiri di atas panggung kehidupan yang jauh lebih tinggi dari dugaannya. Kak Rina menghampiri kami. Wajahnya jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Tapi dari matanya, aku tahu, dia belum sepenuhnya pulih dari rasa malu yang terus menghantui. "Kamu kelihatan baik," katanya pelan pada Dava. Dava tersenyum sopan. "Terima kasih. Semoga kamu juga sehat selalu, Kak." Tak ada dendam, tak ada sindiran. Tapi justru di sanalah letak tamparan paling menyakitkan bagi mereka. Dava tak pernah berusaha membalas. Justru dengan kesabarannya, dia membuat mereka menunduk, malu pada diri sendiri. Satu demi satu kerabat menghampiri kami. Beberapa mencoba basa-basi, bertanya soal pekerjaan Dava dengan nada terlampau ramah. Berbeda 180 derajat dari masa lalu. Ada yang bahkan memanggilku ke dapur hanya untuk berkata, "Kamu hebat, bisa tahan mendampingi pria seperti dia. Luar biasa." Lucunya, kini mereka memujiku bukan karena aku menikah dengan CEO, tapi karena aku bertahan saat status itu belum terungkap. Mungkin, dalam diam mereka mulai sadar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat saat dicibir. Saat acara usai, aku dan Dava berjalan keluar menuju mobil kami. Baru saja kami membuka pintu, seseorang memanggil dari belakang. Ternyata itu ibu kandungku. Aku menatapnya sejenak. Dulu, ia yang paling keras menentang pernikahanku dengan Dava. Ia yang mengatakan, "Kalau kamu nikah sama dia, jangan bawa-bawa keluarga lagi." Kini, wajahnya tak sekaku dulu. Bahkan bibirnya bergetar saat berbicara. "Kamu sehat, Fa?" Dava menatapnya, tersenyum tenang. "Sehat, Bu. Alhamdulillah." Ibuku mengangguk. Lalu menatapku. "Kalian bahagia?" Aku memandang Dava,
lalu menjawab pelan, sangat. Air mata tampak menggenang di mata ibuku, tapi ia cepat-cepat menunduk. Tak satu pun kata maaf keluar hari itu. Tapi bagi kami, tatapan dan ketundukan mereka sudah cukup berbicara. Di perjalanan pulang, aku menatap Dava yang menyetir dengan santai. Kamu tahu, kataku pelan, aku dulu sempat takut, kita nggak akan pernah bisa diterima. Aku takut, kamu akan pergi karena nggak kuat dihina terus. Dia tersenyum. Kalau aku pergi, aku jadi sama seperti mereka. Aku memilih tinggal karena kamu. Karena cinta kita, bukan karena pengakuan mereka. Aku menggenggam tangannya. Hari itu, aku menyadari, wajah-wajah yang dulu penuh celaan kini pucat oleh kenyataan. Tapi pembalasan terbaik bukan dengan mengumbar kemegahan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita tetap utuh, tetap rendah hati, dan tetap saling mencintai. Dan itu adalah kekuatan yang lebih dari cukup untuk membungkam segalanya. Sudah hampir seminggu sejak kejadian di acara ulang tahun keponakanku. Namun suasana di keluargaku masih seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mereka mulai sadar siapa Dava sebenarnya, tapi tidak satu pun punya keberanian untuk benar-benar meminta maaf. Yang ada hanya sikap canggung yang ditutupi dengan keramahan dadakan dan basa-basi kosong. Namun yang membuatku tercengang bukanlah sikap keluargaku, melainkan cara Dava menanggapi semuanya. Ia tetap seperti biasa. Tak ada kemarahan, tak ada sindiran. Bahkan saat aku kesal sendiri karena mereka tidak juga berani minta maaf secara langsung, Dava malah menenangkanku. Mereka cuma nggak tahu cara yang tepat untuk merendahkan diri, ujarnya suatu malam saat kami duduk berdua di beranda. Kadang diam mereka itu sebenarnya tanda kalau mereka sedang belajar menelan ego. Tapi kamu nggak merasa terluka? Tanyaku jujur. Mereka kasar banget, Eva. Mereka hina kamu habis-habisan, tapi kamu tetap bantu, tetap sopan. Aku aja yang dengar sakit hati. Dia tersenyum tipis. Tentu aku terluka. Tapi aku sadar, kalau aku mau jadi pribadi yang lebih baik, aku harus belajar memaafkan bahkan sebelum dimintai maaf. Aku terdiam. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Di tengah segala kesombongan keluargaku, Dava tetap memilih jadi orang yang lembut. Sementara aku, yang merasa lebih mengenalnya, justru masih menyimpan dendam. Beberapa hari kemudian, datang kabar yang mengguncang. Paman Arman, adik ibuku, masuk rumah sakit karena serangan jantung mendadak. Ia adalah salah satu yang paling sering menyindir Dava dulu. Bahkan pernah terang-terangan bilang bahwa Dava nggak pantas berdiri sejajar dengan keluarga kita. Tapi ketika berita itu datang, Dava adalah orang pertama yang langsung bangkit dari sofa dan meraih kunci mobil. Ayo ke rumah sakit, katanya. Aku kaget. Eva, kamu yakin? Kamu tahu siapa yang sakit, kan? Iya. Justru karena aku tahu, aku harus ke sana, jawabnya tenang. Dan seperti biasa, aku tak bisa menolak sikap mulianya. Di rumah sakit, suasananya mencekam. Beberapa anggota keluarga besar sudah berkumpul di lorong. Tatapan mereka ke arah kami penuh rasa bersalah dan bingung. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa pria yang dulu mereka hina kini berdiri di depan mereka dengan membawa tas berisi makanan dan keperluan pasien. Tante Nila, istri Paman Arman, menyambut kami dengan suara parau. Dava, makasih udah datang. Maaf kalau kami. Dava langsung menyela. Nggak usah dijelaskan, Tan. Yang penting sekarang Paman segera pulih. Ia menyerahkan tas itu, lalu bertanya apa yang dibutuhkan. Dengan sigap, Dava mengatur administrasi tambahan, bicara langsung dengan dokter jaga, bahkan membantu koordinasi ruang itu. Melihat itu semua, aku tahu, ini bukan sekadar rasa tanggung jawab. Ini adalah bentuk kasih yang tidak menuntut balasan.
Dava benar-benar punya hati yang berbeda. Hati yang tak menyimpan dendam, bahkan terhadap mereka yang pernah menertawakannya. Saat kami pulang, aku menangis di mobil. Air mataku mengalir begitu saja, tanpa bisa aku hentikan. "Kenapa kamu baik banget, Fa?" bisikku lirih. Dava menoleh, lalu menepuk tanganku dengan lembut. "Karena aku tahu rasanya diremehkan. Dan aku nggak mau menyakiti orang lain dengan cara yang sama." Aku mengangguk, meski air mataku tak berhenti. Dalam hatiku, aku sadar satu hal besar. Dava bukan hanya suami yang hebat, tapi manusia yang luar biasa. Ia tidak membiarkan luka menjadi alasan untuk membalas. Justru menjadikan luka itu sebagai alasan untuk mencintai lebih dalam lagi. Dan kurasa, itulah cinta sejati yang selama ini aku cari. Beberapa hari kemudian, ibuku datang ke rumah. Bukan untuk bicara soal pekerjaan atau keluarga. Tapi dengan wajah lelah dan mata sembab, ia duduk di ruang tamu dan berkata pelan, "Kamu benar. Kamu memilih orang yang tepat." Aku terdiam. Ia melanjutkan, "Aku lihat sendiri apa yang Dava lakukan di rumah sakit. Aku malu. Aku benar-benar malu." Dava keluar dari dapur membawa teh dan kudapan. "Bu, diminum dulu tehnya. Biar nggak tegang." Ibuku menatapnya. "Kamu nggak benci aku?" Dava tersenyum. "Saya cuma ingin kita saling menghormati, Bu. Nggak lebih, nggak kurang." Air mata ibuku akhirnya jatuh. "Maafkan Ibu, Fa. Maaf." Dava tidak banyak berkata-kata. Ia hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi senyuman itu lebih menenangkan daripada ribuan kalimat. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Terkadang, cinta bukan tentang siapa yang bisa membalas sakit hati kita. Tapi siapa yang mampu menyembuhkan luka tanpa menambah luka baru. Dava mengajarkanku arti cinta yang tak hanya sabar, tapi juga penuh ampun. Ia tidak butuh pengakuan, tidak haus pembalasan. Ia hanya ingin mencintai dengan tenang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, keluargaku mulai belajar bahwa mereka salah. Tapi lebih dari itu, mereka belajar bahwa laki-laki yang pernah mereka remehkan ternyata punya hati yang lebih megah dari segala kekayaan yang pernah mereka banggakan. Kehidupan rumah tangga kami tak pernah sempurna. Tidak ada pertengkaran mewah di restoran mahal. Tidak ada bulan madu ke luar negeri yang diposting setiap hari di media sosial. Tapi dalam keterbatasan yang kami jalani sejak awal, justru kami menemukan bentuk cinta yang paling murni. Yang tak dibungkus harta, tak dibentengi status, dan tak bergantung pada pengakuan orang lain. Setelah segalanya terbuka dan keluarga mulai sedikit demi sedikit melunak, kehidupan kami seolah melangkah ke fase baru. Tapi bukan berarti masalah selesai. Justru di balik pengakuan itu, datang tantangan yang lebih berat. Bagaimana tetap menjadi diri sendiri, tetap rendah hati, dan menjaga agar cinta kami tidak ternoda oleh rasa ingin membuktikan diri. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tengah sambil membereskan laporan keuangan rumah tangga, aku berkata pelan, "Kita nggak usah berubah, ya?" Dava menoleh. "Maksudnya?" "Aku nggak mau rumah tangga kita jadi sibuk pamer karena sekarang orang-orang mulai hormat sama kamu. Aku nggak mau kita mulai membeli barang-barang mahal hanya karena, supaya keluarga nggak meremehkan kita lagi." Dia mengangguk, lalu menggenggam tanganku. "Justru disinilah ujian paling besar. Bukan waktu kita dihina, tapi waktu kita dihormati." Kata-katanya menusuk. Dulu kami diuji lewat hinaan, sekarang diuji lewat pujian. Bedanya, hinaan bisa membuatmu membangun pertahanan. Tapi pujian, ia bisa menjebakmu dalam keinginan membuktikan, bahkan menjauhkanmu dari nilai awal yang pernah kamu perjuangkan. Kehidupan kami berlanjut sederhana. Kami tetap tinggal di rumah kontrakan itu meski kami sudah mampu membeli rumah yang lebih besar.
Kami tetap makan di warung tepi jalan meski bisa saja kami makan di restoran bintang 5. Dan yang paling penting, kami tetap duduk berdampingan setiap malam, merencanakan hidup kami dengan tangan saling menggenggam. Beberapa kali keluarga mulai menanyakan, kapan kalian pindah rumah? Masak CEO tinggal di kontrakan. Tapi Dava hanya tersenyum dan menjawab, kalau rumahnya bahagia, kenapa harus pindah? Bukan berarti kami anti kemajuan. Tapi kami memilih bergerak dengan alasan yang tepat, bukan sekadar karena dorongan dari luar. Dan perlahan-lahan, keluarga pun mulai melihat bahwa ternyata rumah tangga bukan sekadar status sosial, bukan sekadar rumah mewah atau mobil baru, tapi tentang bagaimana dua orang membangun kehidupan bersama dan bertahan apapun yang terjadi di luar. Suatu hari, aku menghadiri arisan keluarga. Saat itu, seorang sepupuku, yang dulu cukup tajam lidahnya terhadap Dava, mengajakku bicara secara pribadi. Aku melihat kamu sekarang kayak beda, katanya pelan. Beda gimana? Kayak tenang. Kayak nggak tergantung orang lain buat merasa cukup. Aku tertawa kecil. Mungkin karena sekarang aku udah nggak berusaha menyenangkan orang lain. Dia mengangguk pelan. Aku iri. Rumah tanggaku kayak nggak punya arah. Suamiku kerja terus, kita jarang ngobrol. Rasanya kosong. Aku diam sejenak, lalu berkata, mungkin yang kamu butuhkan bukan rumah besar atau hadiah mahal. Tapi 1 jam penuh percakapan yang jujur setiap hari. Itu lebih dari cukup buat bikin hubungan terasa utuh. Dia termenung. Hari itu aku sadar bahwa kisah kami bukan hanya tentang membuktikan bahwa Dava pantas, tapi juga tentang menunjukkan pada orang lain bahwa rumah tangga bisa dibangun tanpa fondasi materi, asalkan ada cinta, komunikasi, dan kesediaan untuk terus tumbuh bersama. Di rumah, Dava sering berkata bahwa cinta itu seperti merawat tanaman. Ia tidak tumbuh karena diberi pujian, tapi karena disiram setiap hari dengan perhatian. Kadang hanya butuh 1 pertanyaan sederhana, seperti, kamu capek nggak hari ini? Atau, kamu mau aku temani? Untuk membuat rasa cinta tetap hangat meski sudah bertahun-tahun menikah. Kami tak pernah punya banyak, tapi kami punya cukup. Cukup waktu untuk saling mendengar. Cukup kesabaran untuk menenangkan saat marah. Cukup keberanian untuk bicara jujur saat merasa lelah. Dan cukup cinta untuk tetap memilih satu sama lain, bahkan ketika banyak pilihan lain di luar sana. Malam itu, sebelum tidur, aku memandang wajah Dava yang lelah tapi tetap tersenyum saat mengusap rambutku. Kamu tahu nggak? Kataku sambil mengusap pipinya. Kalau suatu hari kita punya anak, aku pengen dia tahu bahwa orang tuanya bukan orang yang sempurna, tapi orang yang saling memilih setiap hari, meski pernah diremehkan, dijatuhkan, dan tak dipercaya. Dava menatapku dalam, lalu mengecup keningku. Dan semoga dia belajar bahwa kekuatan cinta tidak diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa besar kamu bisa memaafkan dan tetap mencintai. Kami tertidur malam itu dalam keheningan yang damai. Sebuah keheningan yang hanya dimiliki mereka yang benar-benar saling percaya. Kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami cukup untuk satu sama lain. Dan dalam dunia yang selalu mengukur segala hal dengan status, kami memilih menjadi berbeda. Mencintai dalam kesederhanaan, bertahan dalam kesetiaan. Karena rumah tangga, pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang tetap bertahan, meski badai datang dari keluarga sendiri. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami berdua menandatangani surat nikah di bawah bayang-bayang cibiran keluarga. Tapi kini kami sudah berada di titik di mana orang-orang mulai mendekat. Bukan lagi untuk menghakimi, melainkan untuk belajar. Aku sering duduk di ruang tamu dan merenung. Bagaimana perjalananku yang dahulu penuh keraguan kini berubah menjadi tempat bertanya bagi banyak orang.
Aku tak pernah menyangka bahwa rumah kontrakan kecil ini bisa menjadi ruang konsultasi pernikahan dadakan. Orang-orang datang, teman lama, saudara jauh, bahkan beberapa yang dulu ikut-ikutan menghina Dava. Mereka duduk, memutar cangkir teh, dan dengan wajah sungguh-sungguh bertanya, "Gimana caranya kalian bisa sebahagia ini?" Lucu, ya. Dulu mereka menertawakan pilihan hidupku, sekarang mereka ingin menirunya. Tapi aku tak merasa menang. Sama sekali tidak. Aku justru merasa perlu lebih berhati-hati. Karena semakin banyak yang melihat kami sebagai cermin, semakin besar pula tanggung jawab untuk tetap jujur, tetap nyata, dan tidak menciptakan ilusi kebahagiaan palsu. Suatu hari, aku diajak bicara oleh seorang sepupu yang baru saja bercerai. Namanya Dian. Ia datang dengan mata bengkak, wajah lelah, dan langkah seperti kehilangan tujuan. "Kamu tahu, aku pikir nikah itu cuma soal mencintai dan dicintai," katanya sambil menatap lantai. Lalu, aku bertanya lembut. "Ternyata lebih dari itu. Aku dan suamiku sama-sama sibuk. Kami tidak pernah ngobrol kecuali soal tagihan, anak, dan masalah kantor. Lama-lama kami seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Dan saat itu, aku sadar cinta yang dulu hangat bisa padam kalau tak dijaga." Aku mendengarkannya tanpa menyela. Karena aku tahu, kadang orang datang bukan untuk diberi saran, tapi sekadar ingin didengar. Akhirnya, ketika ia sudah tenang, aku berkata, "Dian, hidup rumah tangga itu kayak tanaman. Kalau kamu cuma menyiram pas ingat, ya layu. Kalau cuma merawat pas sempat, ya mati." Aku dan Dava juga pernah punya masa-masa berat. Tapi kami selalu punya satu aturan. Jangan tidur kalau masih marah. Dan jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa bicara hati ke hati. Dia mengangguk, matanya mulai berbinar. "Kamu beruntung punya suami seperti Dava." Aku tersenyum, tapi tak mengangguk. Dava juga beruntung punya aku. Kami bukan saling beruntung karena dapat yang sempurna, tapi karena kami saling memilih setiap hari. Meski pernah saling kecewa, saling diam, dan saling lelah. Beberapa minggu setelah itu, aku diundang untuk jadi narasumber dalam acara komunitas ibu muda. Topiknya, membangun rumah tangga tanpa drama media sosial. Aku tertawa saat membaca undangannya, karena aku bahkan tak pernah merasa jadi influencer atau panutan. Tapi mungkin, justru karena aku biasa saja, orang jadi merasa lebih mudah percaya. Di sana aku bicara apa adanya. Tentang kesederhanaan kami. Tentang masa-masa saat aku menangis karena merasa gagal sebagai istri. Tentang Dava yang selalu punya cara untuk membuatku merasa cukup. Bahkan ketika uang di dompet tinggal 10.000 rupiah. "Apa rahasia terbesar kalian?" tanya seorang peserta. Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Kami tidak pernah saling meninggalkan saat sedang rapuh. Justru saat rapuh, kami saling mendekat. Bukan lari keluar, bukan sembunyi di balik gawai. Tapi duduk berdua, bicara dari hati ke hati, dan bilang, 'Aku capek, tapi aku tetap ingin kita sama-sama.' Itu sudah cukup." Ruangan hening. Beberapa orang terlihat meneteskan air mata. Aku tak tahu apakah mereka pulang dengan perubahan besar dalam hidup. Tapi aku tahu bahwa hari itu aku tak sekadar membagi cerita. Aku sedang mewariskan keberanian untuk tetap memilih pasangan yang sama, bahkan saat hidup tidak semanis harapan. Malamnya, aku duduk di samping Dava sambil menyisir rambutku. Ia sedang membaca laporan kerja di laptop, tapi langsung menutupnya saat aku mulai bicara. "Fa," kataku, "hari ini aku nyadar sesuatu." "Apa itu?" tanyanya sambil menggenggam jemariku. "Dulu aku pikir kamu hadiah buatku. Tapi ternyata, kamu juga cermin. Lewat kamu, aku bisa lihat diriku yang kadang keras kepala, takut gagal, dan mudah goyah.
Tapi kamu juga jadi alasan kenapa aku berubah. Karena aku ingin jadi pantas untukmu. Dava tersenyum, lalu mendekat dan memelukku. Kita berdua saling jadi cermin. Biar kita tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang harus dipeluk. Dan saat itu aku sadar, rumah tangga yang kami bangun bukan lagi hanya untuk kami berdua. Tapi juga untuk jadi cahaya kecil di tengah gelapnya keraguan banyak orang tentang cinta dan pernikahan. Kami memang bukan pasangan yang disorot media. Tapi kisah kami telah menyentuh banyak hati, justru karena kami tidak berusaha jadi sempurna. Aku menulis di buku harianku malam itu. Terkadang, hidupmu adalah cermin bagi orang lain yang sedang gelap. Dan kamu tidak perlu bersinar terang. Cukup jadi refleksi kecil bahwa cinta itu masih mungkin, asal dijaga, dirawat, dan tidak dibiarkan mati dalam kesibukan dunia. Aku menatap Dava yang tertidur dengan wajah damai. Dan dalam hatiku, aku tahu, selama aku bersamanya, aku tak perlu takut hidup dalam badai. Karena dalam pelukannya, aku selalu menemukan arah. Hidup, pada akhirnya, akan membawa setiap orang kembali pada kenyataan bahwa kesombongan bisa mengikis hubungan dan bahwa waktu, betapapun lamanya, akan mempertemukan semua orang pada titik perenungan. Beberapa bulan setelah kehadiran kami yang sederhana mulai menjadi inspirasi bagi banyak orang, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Sebuah undangan datang dari rumah orang tuaku, bukan untuk acara keluarga besar seperti biasanya, tapi khusus untukku dan Dava. Ayah, yang dulu paling keras menentang pernikahan kami, tiba-tiba menghubungi sendiri. Suaranya pelan, agak kaku, tapi juga terdengar tulus. Ayah ingin bicara, Nak. Sama kamu dan Dava. Kalau bisa, datanglah. Aku hanya mengangguk, walau hatiku campur aduk. Hari itu, kami datang. Aku menggandeng tangan Dava erat, seperti dulu saat kami melangkah menuju pelaminan yang penuh tatapan sinis. Tapi kali ini, rumah yang dulu terasa dingin mendadak hangat. Tak ada cibiran, tak ada sorotan sinis. Yang ada hanya wajah-wajah yang canggung, tapi tampak ingin memperbaiki. Kami duduk, tak ada yang langsung bicara. Sampai akhirnya ibuku memecah keheningan dengan suara bergetar. Kami salah. Air mata langsung menggenang di mataku. Kami dulu terlalu buta. Terlalu sibuk menilai dari luar. Kami kira kamu akan menyusahkan anak kami. Kami kira kamu hanya numpang hidup. Tapi ternyata, kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidupnya. Dava tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menahan napas. Aku tahu dia juga menahan rasa yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Luka-luka yang selama ini ia bungkus dalam diam. Lalu kakakku bicara. Ia yang dulu paling keras menolak, kini menatap Dava dengan mata berkaca-kaca. Maaf, aku nggak tahu harus gimana minta maafnya. Aku malu, kamu adalah pemimpin kami. Aku bahkan kerja di bawah arahanmu tanpa tahu kamu adalah pria yang selama ini kutolak mentah-mentah. Dava tersenyum, lalu berkata pelan, saya nggak pernah simpan dendam. Yang saya simpan hanya harapan. Semoga suatu hari kalian mau mengenal saya bukan dari penampilan atau jabatan, tapi dari niat dan ketulusan saya pada anak kalian. Lalu ayah berdiri. Ia berjalan ke arah Dava dan menepuk pundaknya. Maafkan ayah, Nak. Dulu ayah terlalu bangga pada status dan gengsi. Tapi sekarang, ayah bangga pada kamu. Bukan karena jabatanmu, tapi karena kamu telah menjaga anak kami jauh lebih baik dari apa yang bisa ayah bayangkan. Dava bangkit dan memeluk ayahku. Itu pelukan yang lama. Bisu. Tapi penuh makna. Pelukan yang tak butuh banyak kata untuk menghapus tahun-tahun yang penuh penolakan. Pelukan yang akhirnya membasuh semua luka, perlahan tapi pasti. Sejak hari itu, hubungan kami dengan keluarga besar berubah. Bukan karena status Dava sebagai CEO.
Tapi karena mereka mulai belajar melihat dari dalam, dari cinta yang kami jaga, dari kesederhanaan yang kami syukuri, dari bahagia yang kami bangun tanpa harus pamer. Di satu momen pertemuan keluarga, aku mendengar ibuku bercerita pada saudara jauh. Mereka itu contoh. Nggak banyak gaya, tapi hatinya kuat. Dulu kami menyesal pernah menilai mereka dari penampilan. Tapi lihat sekarang, mereka yang paling banyak ngajarin kami arti rumah tangga. Aku hanya tersenyum dari jauh. Tak ingin menyela. Karena aku tahu, pengakuan seperti itu bukan untuk dielu-elukan, tapi untuk dijaga agar tak menjadi kesombongan baru. Malam itu, Dava dan aku duduk berdua di beranda. Angin malam meniup lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan. Kita sudah sampai di titik ini, kataku pelan. Dava menatapku lembut. Siapa yang nyangka, ya? Aku ingat saat aku hampir mundur. Saat kata-kata mereka hampir membuatku takut memilihmu. Tapi kamu tetap bertahan. Aku mengangguk. Dan itu keputusan terbaik dalam hidupku. Ia menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku pun begitu. Kamu adalah jawaban dari doa-doa diamku. Kami duduk lama dalam diam. Tapi di dalam diam itu, hati kami bicara banyak. Tentang luka yang sembuh. Tentang mimpi yang tetap kami rajut. Tentang hidup yang tak sempurna, tapi sangat cukup. Dan di titik itu, aku tahu, kisah kami memang bukan kisah cinta yang sempurna. Tapi justru karena itulah ia menginspirasi. Karena kami tahu rasanya diremehkan. Kami tahu rasanya diragukan. Dan kami tahu rasanya bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang tulus tak butuh panggung untuk bersinar. Cinta, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati belantara penolakan. Dan maaf, meski datang terlambat, akan selalu punya tempat untuk pulang. Karena dalam rumah tangga yang dibangun dengan hati, tidak ada kata terlambat. Selama masih ada cinta yang memilih untuk tetap tinggal.